Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Arianti Dwi Yuntari selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil UAS proyek kami yang berjudul Ketergantungan Ekonomi Indonesia terhadap dolar AS dan dampaknya terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok serta daya beli di masyarakat. Nah, pada presentasi ini kami akan memaparkan beberapa poin pembahasan yang telah kami susun berdasarkan hasil kajian dan juga analisis kami. Sebelum mulai lebih lanjut, anggota kami yaitu kelompok 1 beranggotakan Aris Aira dengan NIM 3 digit terakhir 187, Muhammad Wildan dengan NIM 3 digit akhir 006, Melaldin Setiani dengan NIM digit akhir 074, terus juga ada Argi Adipia Pramudi dengan NIM digit akhir 164. Setelah itu ada Muhammad Gitas Kausar dengan NIM digit akhir 173, ada Aurel Zahra Mubarok dengan NIM digit akhir 048, terakhir satu Tirza Lisaneno dengan NIM digit akhir 157. Boleh dibawain. Selanjutnya kita masuk ke identitas project citizen. Jadi tema kali ini kita temanya itu sendiri kebijakan publik, terus bidang yang kelompok kami kaji itu ada ekonomi, pendidikan kewarganegaraan, dan juga kebijakan politik. Lokasi kasusnya ini berada di Kota Serang, Banten. Sasarannya itu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah Kota Serang, pelaku usaha, masyarakat, dan juga mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang masalahnya. Jadi dolar US ini kan jadi di tengah perkembangan ekonomi global yang semakin terintegrasi, dolar US masih menjadi mata uang utama dalam perdagangan internasional, investasi, serta transaksi berbagai komoditas dunia. Posisi dolar US ini sangat dominan yang menyebabkan banyak negara berkembang termasuk Indonesia sendiri itu memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pergerakan mata uang tersebut. Nah, ketergantungan ini tuh terlihat dari penggunaan dolar US dalam transaksi impor, pembayaran hutang luar negeri, hingga aktivitas investasi asing yang masuk ke Indonesia. Nah, meskipun Indonesia itu mengalami yang namanya pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir, struktur perekonomian nasional ini tuh masih menunjukkan ketergantungan terhadap barang impor, bahan baku industri, serta kebutuhan energi yang sebagian besar diperdagangkan menggunakan dolar US. Nah, akibatnya ketika nilai tukar US ini menguat terhadap rupiah, biaya impor itu menjadi semakin mahal dan berdampak langsung pada masyarakat dan juga konsumen. Nah, permasalahan ini itu menjadi semakin serius karena dampaknya itu nggak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat luas. Nah, kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur dan beberapa bahan sembako lainnya itu juga itu tuh menyebabkan pengeluaran masyarakat tuh semakin meningkat. Tapi di sisi lain, peningkatan pendapatan masyarakat itu seringkali menurun. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah bukan hanya persoalan ekonomi makro, melainkan juga persoalan publik yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan. Boleh di bawahnya. Nah, jadi berdasarkan kondisi tersebut perlu dilakukan yang namanya kajian mengenai bagaimana ketergantungan ekonomi di Indonesia terhadap dolar AS ini dapat mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok dan juga menurunkan daya beli masyarakat. Kajian ini tuh penting banget untuk mengidentifikasi akar permasalahan, menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, serta perumusan alternatif. Nah, solusi guna mewujudkan perekonomian nasional yang lebih mandiri dan tahap terhadap gejolak ekonomi global. Selanjutnya kita masuk ke
rumusan masalah. Jadi rumusan yang pertama itu mengapa perekonomian Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dolar US meskipun telah memiliki potensi sumber daya dan juga pasar domestik yang besar. Nah, yang kedua ada bagaimana pengaruh penguatan dolar US terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. Yang ketiga ada sejauh mana kenaikan harga kebutuhan pokok akibat pelemahan nilai tukar rupiah berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Yang keempat ada apakah kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan harga kebutuhan pokok lebih efektif dalam melindungi kesejahteraan masyarakat. Yang kelima ada strategi apa yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap dolar US serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang D, yaitu tujuan Project Citizen. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti perdagangan internasional, impor, investasi, dan pembayaran utang luar negeri. Yang kedua, menganalisis pengaruh penguatan dolar Amerika Serikat terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat Indonesia, serta dampaknya terhadap biaya hidup sehari-hari. Yang ketiga, mengkaji dampak kenaikan harga kebutuhan pokok terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan menengah ke bawah yang paling rentan terhadap perubahan harga. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan harga kebutuhan pokok guna melindungi kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, merumuskan alternatif solusi dan rekomendasi kebijakan yang dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap dolar AS, memperkuat produksi dalam negeri, serta meningkatkan kemandirian dan ketahanan ekonomi nasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada kajian kebijakan publik. Jadi kajian kebijakan publik ketergantungan Indonesia pada dolar Amerika Serikat tetap menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dolar Amerika Serikat masih banyak digunakan sebagai mata uang utama untuk perdagangan internasional, pembayaran utang luar negeri, dan impor komoditas strategis. Saat rupiah mengalami depresiasi terhadap dolar, biaya impor barang dan bahan baku meningkat, sehingga mendorong kenaikan harga di pasar domestik. Kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang pada akhirnya menaikkan harga kebutuhan pokok. Dari Hidayat et al. 2025 menunjukkan bahwa perubahan nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap inflasi melalui mekanisme transmisi nilai tukar, di mana pelemahan rupiah mendorong kenaikan harga barang impor dan tekanan harga umum. Pemerintah bersama Bank Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk menstabilkan nilai tukar. Salah satunya adalah memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional melalui skema Local Currency Transaction atau bisa disingkat dengan LCT, yang dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar dan meredam risiko dari fluktuasi kurs. Selain itu, Bank Indonesia melakukan intervensi pasar valuta asing dan menjaga cadangan devisa sebagai langkah pendukung stabilitas rupiah. Dari Hidayat et al. 2025 menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar merupakan faktor penting dalam pengendalian inflasi dan kestabilan ekonomi. Di sisi lain, pemerintah berupaya mempertahankan daya beli masyarakat lewat kebijakan subsidi, bantuan sosial, dan program stabilisasi harga pangan. Langkah ini penting karena inflasi yang tinggi dapat menurunkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menyatakan bahwa kenaikan inflasi berdampak langsung pada penurunan daya beli, terutama pada kelompok berpendapatan rendah yang proporsi pengeluarannya terbesar untuk kebutuhan pokok. Namun demikian, kebijakan-kebijakan tersebut belum sepenuhnya mengatasi akar masalah, karena Indonesia masih bergantung pada impor untuk sejumlah komoditas dan bahan baku industri. Menurut Khairotin Nisa et al. 2026,
nilai tukar secara signifikan mempengaruhi aktivitas impor Indonesia, sehingga gejolak kurs rupiah dapat berdampak langsung pada harga domestik. Oleh karena itu, selain menjaga stabilitas nilai tukar, diperlukan juga kebijakan yang mendorong peningkatan produksi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Alternatif kebijakan. Yang pertama ada membiarkan pasar tanpa campur tangan pemerintah. Kelebihannya tidak membebani anggaran daerah dan harga barang mengikuti aturan pasar secara alami. Kekurangannya, jika rupiah melemah terhadap dolar, maka harga kebutuhan pokok akan naik dan masyarakat akan kesulitan belanja karena daya beli turun, lalu resiko barang kebutuhan menjadi lebih meningkat. Yang kedua, memberikan subsidi harga langsung untuk berbagai jenis kebutuhan pokok. Kelebihannya, harga barang menjadi lebih murah dan terkontrol, dan daya beli masyarakat tetap terjaga dan stabil. Kekurangannya, biaya yang sangat besar dan memberatkan kas daerah tidak bisa dilakukan selamanya dan rentan terhadap penyaluran. Yang ketiga ada mengembangkan produksi lokal dan mengurangi ketergantungan impor. Kelebihannya, harga barang tidak terpengaruh oleh perubahan nilai tukar dolar Amerika Serikat, pasokannya lebih aman, membuka lapangan kerja baru, dan ekonomi daerah menjadi lebih mandiri. Kekurangannya, hasil tidak langsung instan dan butuh waktu untuk melihat efeknya. Membutuhkan modal, lahan, dan bimbingan teknologi yang cukup besar untuk mewujudkannya. Yang terakhir ada melakukan operasi pasar dan pengawasan harga barang di pasaran. Kelebihannya, harga dapat diturunkan dan atau dikendalikan dalam waktu cepat, bisa mencegah pedagang menimbun barang demi menaikkan harga. Kekurangannya hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah utama karena biaya produksi tetap mahal. Jika harga dipaksa murah terus, barang itu bisa hilang dari pasaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kebijakan publik yang kami pilih, yaitu kebijakan penguatan produksi lokal dan diversifikasi pasokan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Kota Serang terhadap dolar AS. Alasan kami memilih kebijakan ini yaitu satu, menyelesaikan masalah dari akarnya. Dengan kebijakan ini langsung menangani penyebab utamanya, yaitu ketergantungan pada barang impor. Dengan memproduksi sendiri, harga kebutuhan pokok tidak akan mudah terpengaruh oleh kenaikan nilai dolar. Kedua, menjaga daya beli dalam jangka panjang. Jika harga barang stabil dan tidak terpengaruh oleh mata uang asing, maka nilai uang masyarakat akan tetap terjaga. Yang ketiga, membangun kemandirian daerah. Dengan memproduksi sendiri, Kota Serang menjadi tidak mudah terganggu ketika terjadi krisis ekonomi atau gangguan pasokan dari luar. Yang keempat, membantu kesejahteraan warga. Pengembangan dalam bidang pertanian, peternakan, dan usaha lokal akan menciptakan banyak lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Maka, perekonomian masyarakat semakin kuat. Kelima, lebih efisien dan bermanfaat dalam jangka panjang. Mengembangkan produksi lokal adalah bentuk investasi. Hasilnya dapat dinikmati dalam waktu lama dan membangun fondasi ekonomi yang kuat untuk masa depan Kota Serang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian di sini ada rencana tindakan atau action plans. Yang pertama itu kampanye sosial. Di sini kita mengambil poster edukasi. Kemudian untuk portofolio project citizen, ini bentuk dari poster kita yang telah kita buat. Mungkin lanjut aja ke identifikasi masalah. Yang dimana pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berdampak pada kenaikan harga barang impor dan ketidakstabilan ekonomi. Yang kedua, kajian alternatif kebijakan, membandingkan berbagai kebijakan untuk mengurangi dampak pelemahan rupiah terhadap perekonomian nasional. Yang ketiga, usulan kebijakan memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional guna mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat.
Kemudian ada rencana aksi, kita mengambil kampanye edukasi melalui poster. Dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa tingginya ketergantungan Indonesia terhadap dolar AS menyebabkan perekonomian rentan terhadap perubahan nilai tukar ketika dolar AS menguat dan rupiah melemah, hingga barang impor serta biaya produksi meningkat, sehingga berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli masyarakat. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, ketergantungan terhadap impor masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, kebijakan penguatan produksi lokal dan diversifikasi pasokan dipilih karena dapat mengurangi ketergantungan pada impor, menjaga kestabilan harga, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah dalam jangka panjang. Selanjutnya akan ada hasil dari kerja kelompok kami, yaitu berbentuk video. Boleh dong tolong di share screen. Pernahkah kalian merasa harga beras, minyak goreng, telur, dan kebutuhan pokok lainnya semakin mahal, sementara pendapatan yang kita miliki tidak selalu bertambah? Tahukah kalian bahwa salah satu penyebabnya adalah menguatnya dolar Amerika Serikat terhadap rupiah? Lalu, bagaimana bisa hal ini memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia? Terhadap dolar US, terutama dalam kegiatan impor bahan baku, energi, dan berbagai kebutuhan lainnya. Ketika dolar menguat dan rupiah melemah, biaya impor otomatis menjadi lebih mahal. Nah, kondisi tersebut itu menyebabkan biaya produksi meningkat dan berdampak pada kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Nah, akibatnya masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, masalah ini tuh semakin dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk kebutuhan pokok. Ketika harga terus menaik, daya beli masyarakat semakin menurun. Terdapat berbagai kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, kebijakan untuk membiarkan pasar berjalan sendiri tanpa bantuan pemerintah. Namun, resiko kebijakan ini ialah meningkatnya terus-menerus harga kebutuhan pokok ketika rupiah melemah. Yang kedua, kebijakan memberikan bantuan subsidi harga kebutuhan pokok. Kebijakan ini dapat menjaga daya beli masyarakat, namun resikonya harus memiliki anggaran yang besar dan sulit dilakukan untuk jangka panjang. Yang ketiga, operasi pasar dan pengawasan harga. Pemerintah bisa mengadakan operasi pasar dan mengawasi harga barang agar tidak naik terlalu tinggi. Cara ini cukup cepat, tetapi dampaknya biasanya hanya sementara. Yang keempat, meningkatkan produksi dalam negeri. Pemerintah dapat mendorong produksi lokal agar kebutuhan masyarakat tidak terlalu bergantung pada barang impor. Cara ini memang membutuhkan waktu, tetapi lebih efektif untuk jangka panjang. Mengusulkan kebijakan publik. Berdasarkan hasil kajian, kelompok kami memilih kebijakan penguatan produksi lokal, diversifikasi pasokan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap dolar Amerika Serikat. Kebijakan ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada barang impor dengan meningkatkan produksi lokal, khususnya di sektor pertanian, peternakan, UMKM, dan industri daerah. Dengan meningkatnya produksi dalam negeri, harga kebutuhan pokok akan lebih stabil karena tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar dolar Amerika Serikat. Selain itu, kebijakan ini juga dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sini ada pun rencana dan juga tindakan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, kami merencanakan kampanye sosial melalui poster edukasi dan juga media sosial. Kampanye ini bertujuan memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat mengenai dampak ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dan juga serta pentingnya mendukung produk lokal. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan kepada petani atau pelaku UMKM dan usaha lokal agar produksi dalam negeri semakin berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap perubahan nilai tukar. Dampaknya adalah kenaikan harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, penguatan produksi lokal dan pengurangan ketergantungan impor menjadi solusi yang dapat memperkuat kemandirian ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami dengan judul Project Citizen, yaitu ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap dolar US dan dampaknya terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.